Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan kios di Pasar Induk Kemang, Kota Bogor ludes dilalap si jago merah. Karena tidak mendapat harta warisan, seorang anak di Karawang menggugat ibu kandung dan kakaknya. Gelapkan uang pernikahan hingga puluhan juta rupiah, seorang penyelenggara pernikahan di Kota Bogor ditangkap polisi. Puluhan kios di Pasar Induk Teknik Umum Kemang, Kota Bogor ludes dilalap api. Api diduga bersumber dari bocoran tabung gas di salah satu rumah makan di dalam pasar. Para pedagang Pasar Induk Teknik Kemang, Kota Bogor mengais sisa barang yang ludes terbakar Selasa pagi. Mereka mengumpulkan barang yang masih bisa digunakan, namun hampir sebagian besar barang jualan ludes. Pedagang berharap pemerintah Kota Bogor segera membangun kembali pasar yang terbakar agar mereka bisa berjualan lagi. Kita beresin sisa-sisa yang Cari sisa-sisa yang nggak kebakar itu, Pak. sisa-sisa yang nggak kebakar dan bisa terjual lagi. Mudah-mudahan bisa terjual lagi ini. Nah, sekarang nggak jualan, jadi kondisinya seperti ini udah hancur. Hancur. Ya, Kerugian berapa, Pak? Kerugian diperkirakan? ya ini hampir 1,5 M lah. Ya mau pengen jualan lagi, kontrak-kontrak dulu di luar weh sekarang. Luar. Nyari dulu duitnya, belum ada apa. Habis semua ada uang dikit kayak kebakar kan. Kebakar. Ya apinya kan langsung gede gitu. Gede. Saya kan nggak ketolong. Sementara garis polisi masih terpasang di area kebakaran. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sebelumnya kebakaran hebat melanda Pasar Induk Kemang di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Senin sore. Sebanyak 60 kios ludes dilalap api. Para pedagang panik menyelamatkan barang dagangan. Namun karena banyak bahan mudah terbakar, membuat api cepat membesar dan merembet dari satu kios ke kios lainnya. Pemadam kebakaran mengerahkan 10 unit mobil untuk memadamkan api. Namun petugas damkar kesulitan mendapat akses air sehingga upaya pemadaman tidak mudah. Dugaan awal, api bersumber dari kebocoran tabung gas di salah satu kios. Di bawah, itu udah yang di bawah udah mati, terus yang tinggal yang di atasnya doang pas susah. Disiramin air udah nyamper semua. Apinya. Itu dari mana Pak? Api mulainya dari awal? Dari kompor Pak. Ini? Ya kompor warung ini pertama. Motor 2 kebakar, motor lagi satu lagi sono kebakar. Jadi ada sempat menyelamatkan barang-barangnya gimana? Nggak ada Pak, habis semua. Nggak bisa diselamatin ya? Bisa. Kebakaran tidak hanya menyebabkan kerugian materi bagi pedagang, namun pasokan sayur mayur untuk warga ikut terganggu. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Karena merasa tidak mendapat warisan dan namanya dihapus dari daftar ahli waris, seorang anak menggugat ibu kandungnya ke Pengadilan Negeri Karawang. Untuk ketiga kalinya sidang gugatan yang dilayangkan Stefani terhadap ibu kandungnya Kusmayati digelar di Pengadilan Negeri Karawang Senin siang. Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi bernama Dandi yang tak lain kakak kandung Stefani. Majelis Hakim dalam persidangan kembali menyarankan kedua pihak untuk bermediasi karena kasus ini merupakan masalah keluarga. Sementara kuasa hukum sang ibu kembali membantah tuduhan Stefani yang merasa tidak mendapat warisan dan namanya ada dalam daftar ahli waris. Tadi terbukti di persidangan bahwa surat keterangan waris itu tidak menghilangkan hak Stefani. Nama Stefani masih ada. Jadi ya kalau Stefani keberatan terhadap surat keterangan waris itu, ya keberatannya apa? Toh dia tetap sebagai ahli waris dan dia juga di situ menunjukkan dengan dia sebagai ahli waris dan dia juga masih punya hak terhadap harta-harta peninggalan almarhum Pak Sugianto. Selama ini sang ibu kesulitan berkomunikasi dengan Stefani untuk membuat akta pemegang perusahaan karena hubungan kurang akur sepeninggal sang ayah Sugianto. Stefani melaporkan ibunya Kusmiati dan 2 kakaknya ke polisi karena memalsukan tanda tangannya dan menghilangkan namanya dalam daftar ahli waris. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang.
Pemilik wedding organizer atau penyelenggara pernikahan di Kota Bogor ditangkap polisi karena menggelapkan uang biaya pernikahan. Modus tersangka yaitu menawarkan harga promo dan hadiah tambahan kepada pengguna jasa jika mereka membayar uang muka. Siti Mulyawati Ningrum, pemilik wedding organizer di Kota Bogor ditangkap polisi. Tersangka terbukti menggelapkan uang pernikahan kliennya. Kok teh pasti tega sih, bener aku mah gak nyangka deh. Kok tega sih teh kayak gitu ke orang lain. Terus teteh berarti nanti nih pernikahan kita teteh mau cari korban lain dari uang mereka buat pernikahan kita. Atau punya kita di terbengkalai kayak di sebelahnya. Sebelum dilaporkan ke polisi, Siti sempat didatangi korban. Korban menuntut uang muka yang sebelumnya telah diberikan kepada tersangka segera dikembalikan. Siti merupakan penyedia jasa dan sarana untuk pernikahan. Modus tersangka selalu menjanjikan potongan harga dan tambahan hadiah kepada klien jika mereka membayar uang muka. Namun pada hari pelaksanaan, Siti tak menepati janji sehingga korban mengalami kerugian hingga puluhan juta. Dengan modus dia mengiklankan WO Ravania Decoration Bogor dengan memberikan diskon atau potongan harga serta tambahan souvenir. Tersangka itu tidak melakukan karena dia menggunakan uang klien tersebut untuk menutupi klien yang sebelumnya. Akibat perbuatannya, polisi menjerat tersangka pasal 372 dengan ancaman 4 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. 3 pelaku pembajakan atau pendistribusian ilegal tayangan siaran televisi satelit milik Next Parabola ditangkap polisi. Para tersangka terancam hukuman penjara 9 tahun dengan denda 3 miliar rupiah. Ditreskrimsus Polda Jawa Barat menangkap 3 pelaku pembajakan tayangan televisi satelit milik Next Parabola. Ketiga tersangka merupakan pegawai dan pemimpin perusahaan PT Sentral Multi Telemedia yang bergerak di bidang lokal cable operator atau LCO dengan menggunakan nama udara S-Vision. Sebelumnya diketahui kerjasama kedua perusahaan ini telah berakhir. Namun pada tahun 2020 hingga tahun 2022, ketiga pelaku mulai mendistribusikan secara ilegal siaran Next Parabola di wilayah Sukabumi. Selama beroperasi, terdapat 1.500 konsumen di wilayah Sukabumi yang berlangganan kepada LCO S-Vision. Setiap satu konsumen diwajibkan membayar biaya Rp40.000 setiap bulan. PT Sentral Multi Telemedia yang memiliki kerjasama dengan pihak Next Parabola awalnya dari tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2022. Yang pada saat ditemukannya memang perjanjian itu sudah selesai atau berakhir. Namun setelah kita telusurin lagi bahwa perjanjian tersebut hanya berada di wilayah Pekanbaru Riau dan tidak tercantum kegiatan tersebut di wilayah Sukabumi. Atas kejadian ini pihak Next Parabola akan terus melakukan koordinasi dengan penyidik agar kasus ini sampai ke pengadilan. Mereka tanpa bekerja sama dengan kita, tanpa ada kontrak dengan kita, secara ilegal mengambil channel-channel televisi kita, lalu didistribusikan kepada TV kabel yang mereka kelola. Lalu mereka menarik iuran dari para pelanggan, yaitu jadi tanpa izin yang punya channel. Saat ini pasti kita akan mengawal kasus ini sampai dengan proses persidangan dilanjutkan. Tapi kalau memang terhadap perkara-perkara lain nanti kembali lagi dari Next Parabola yang pasti akan mengumpulkan bukti dan apabila bukti sudah lengkap dan dirasa cukup mungkin akan melangkah juga pada proses hukum yang sama. Berarti untuk pihak kepolisian akan melakukan pengembangan kasus karena diduga masih ada pihak lain yang terlibat. Para tersangka dijerat pasal ITE. Mereka terancam penjara paling lama 9 tahun dan denda sebesar 3 miliar rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.